Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang lagi buat kalian yang udah pernah lihat Pika Card Reading aku maupun yang belum. Selamat datang semuanya, semoga hidup kalian selalu baik-baik aja. Dan hari ini kita akan bahas soal kapan kalian akan bertemu sama the one-nya kalian gitu. Nah, tapi kapan di sini yang aku maksud itu adalah uh, situasi hidup kalian, kayak keadaan hidup kalian waktu kalian ketemu sama the one itu. Bukan, jadi aku nggak akan bahas soal waktu yang tepat, maksudnya kayak 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 2 tahun lagi, atau kapanpun itu, bulan apa, tahun berapa gitu. Aku nggak akan ngebahas itu sama sekali karena itu spesifik banget untuk setiap orang, dan untuk di general reading itu kayak kurang gitu. Dan apalagi energi itu kan masih bisa berubah ya. Jadi kalau misalnya aku udah pasang harapan nih buat kalian, kalian akan ketemu 5 bulan lagi, tapi ternyata energinya berubah. Soalnya besok pun tuh energi kita tuh bisa berubah. Energi apapun yang ada di sekitar kita tuh bisa berubah, yang nggak bisa kita kontrol. Nah, daripada aku naruh harapan ke kalian gitu, kalau kalian akan ketemu tanggal segini, aku akan lebih ngejelasin ke soal gimana hidup kalian, gimana keadaan hidup kalian, apa yang perlu kalian pelajari dulu, apa yang perlu kalian selesaikan dulu, kayak gitu. Nah, terus the one yang aku maksud di sini bukan berarti orang yang akan kalian nikahi ya. Maksudnya ini the one di sini kita samain dulu persepsi kita. Aku akan lebih ngebahas soal orang atau pasangan kalian yang bawa pengaruh paling besar ke dalam hidup kalian. Jadi misalnya itu bisa juga itu yang tadi yang kita nikahi, atau misalnya kita memilih untuk gak menikah, terus ini orang yang paling berarti buat kita, yang maksudnya yang kita sama-sama tahu kita saling mencintai aja gitu. Atau bisa juga mantan kalian yang kalian tuh justru paling susah buat move on, ini yang paling signifikan banget buat kalian gitu. Bisa juga kayak gitu. Apapun itu di dalam hidup kalian, kalian bisa nyesuaiin sendiri kayak gitu. Mau itu kalian udah ketemu, mau kalian belum ketemu, intinya ini energi itunya. Energi intinya. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah lihat reading pilih kartu kayak gini, intinya kalian cuma pilih ini pal 1, ini pal 2, pal 3, pal 4. Kalian jernihin pikiran kalian, kalian jernihin perasaan kalian. Kalian pertanyaan itu ke diri kalian sendiri, dan kalian lihat yang paling cocok sama kalian itu yang mana. Nah, nanti kalau kalian udah tahu yang paling cocok sama kalian itu yang mana, kalian tinggal ke description box atau ke komen aku yang aku pin. Aku udah taruh timestampnya, kalian bisa langsung pilih waktu yang kalian pilih itu, waktu dari file yang kalian pilih itu gitu. Sip, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. Dadah. Halo Pal 1. Nah, sebelum mulai ke readingnya, aku mau infoin kalau misalnya, jadi kalian bisa lihat dulu reading kali ini kayak gimana. Kayak biasa, nanti kalau misalnya kalian mau reading kayak gini yang lebih personal untuk kalian sendiri, kalian bisa cek ke Instagram aku. Linknya udah ada di description box. Nanti di situ udah aku post soal cara pesannya gimana, terus nanti kalian bakalan dapet reading apa aja, kayak gitu-gitunya. Nanti kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM aku, atau kalian mau langsung booking, kalian bisa langsung DM aku, kayak gitu. Nah, terus ini kita mulai dari keadaan hidup kalian secara overall sama keadaan hidup pasangan kalian secara overall menjelang pertemuan kalian. Jadi sebelum pertemuan kalian, tapi pas udah dekat pertemuan kalian, kehidupan kalian itu kayak gimana, intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ternyata lebih resonate sama yang ini, berarti ya kebalik gitu. Maksudnya berarti kalian emang yang ini, pasangan kalian yang ini, itu bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian lebih resonate yang ini, ya berarti kalian yang itu gitu. Kalian bisa sesuaiin sama hidup kalian sendiri kayak gitu. Nah, jadi dari sisi kalian atau dari sisi pasangan kalian, entah yang mana, tapi aku akan lebih ngomongin ini dari yang kalian ya. Tapi kalau ya balik lagi itu tadi, kalau misalnya kalian lebih resonate sama yang ini, silakan gitu. Kalau yang dari sisi kalian, kita dapat Page of Swords reverse, King of Pentacles, sama The Emperor reverse. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah kalian tuh menjelang pertemuan kalian sama The One itu, kalian lagi kayak mau memulai sesuatu yang baru untuk dapat kesuksesan yang besar, untuk punya hidup yang aman. Pokoknya intinya kalian tuh udah ada bayangan itu di dalam diri kalian gitu, di dalam pikiran kalian. Kalian udah dapat bayangan hidup kayak apa yang kalian mau, pekerjaan kayak apa yang kalian mau gitu, untuk kalian bisa benar-benar mapan gitu, untuk kalian bisa benar-benar
istilahnya kayak menghidupi keluarga gitu, kalian tuh udah punya bayangan situ tapi kalian tuh masih gak tahu apa yang bisa kalian lakuin gitu. Mungkin ada yang udah kalian lakuin tapi kalian belum ngerasa ada yang benar-benar cocok gitu loh. Mungkin kalian punya bayangan juga apa yang bisa kalian lakuin yang bisa benar-benar cocok buat kalian, kayak karir yang emang buat kalian gitu. Mungkin kalian udah ada bayangan itu tapi untuk take action, untuk kalian memulai itu tuh kayak kalian belum belum apa ya namanya, belum punya gitu loh, maksudnya belum ada di dalam diri kalian gitu. Sebenarnya kalian tuh udah cukup untuk memulai itu tapi kalian untuk langkah pertamanya untuk membangun itu kalian belum tahu gitu. Bahkan menjelang pertemuan sama The One itu mungkin kalian sekarang punya profesi sendiri atau apa gitu tuh, punya kerjaan sendiri tapi itu mungkin bukan yang kalian benar-benar pengenin gitu, atau misalnya kalian pun merasa enggak aku suka kok pekerjaan kita gitu, tapi ada yang lebih lagi untuk kalian gitu. Nah, menjelang pertemuan sama The One ini kalian tuh tahu apa yang terbaik untuk kalian jalani gitu loh, apa kayak karir yang paling cocok untuk kalian tuh apa gitu, untuk kalian mendapatkan hidup yang aman itu, hidup yang mapan. Tapi untuk benar-benar memulainya itu kalian belum jelas gitu langkah pertamanya yang harus diambil tuh kayak apa, intinya kayak gitu. Nah, terus untuk dari pasangan kalian, dia lagi berusaha untuk iya, kita dapat The Strength Reverse, King of Cups sama Eight of Cups. Aku lupa belum ituin. Nah, intinya dia tuh lagi berusaha untuk bangkit, untuk benar-benar stabil sama emosinya, untuk benar-benar ngenalin emosinya dan apa sih namanya? Dan bisa ekspresiin itu keluar gitu loh. Jadi bukannya dia tuh sadar kalau emosinya itu, intinya dia tuh sadar mungkin gini di kehidupannya yang sekarang, di hidupnya yang sekarang ini mungkin dia dipenuhin sama orang-orang yang kayak pokoknya intinya dia tuh ditanamin pikiran kalau misalnya emosi itu, perasaan itu tuh kelemahan kita atau ya semacam itu, kalian tau lah pemahaman kayak gitu. Intinya dia tuh ditanamin sama itu mindset itu kalau emosi itu kelemahan kita gitu. Nah, tapi menjelang pertemuan sama kalian, dia akan lebih banyak belajar kalau itu tuh merupakan satu kekuatan dia yang terpendam gitu loh di dalam dirinya dia, yang selama ini dia pendam karena mungkin orang-orang yang ada di sekitar dia itu terbiasa sama mindset itu karena takut sama perasaannya sendiri. Nah, dia tuh mau memulai hidup baru di mana dia bisa percaya diri sama emosinya, bisa ngungkapin emosi itu, bahkan mungkin ekspresiin itu gitu, entah di art, di seni, di lukisan, puisi, apapun itu, lagu. Mungkin itu jadi menjelang pertemuan sama kalian, emosi-emosinya dia itu, perasaan-perasaannya dia itu tuh justru jadi kekuatan untuk dirinya dia sendiri gitu loh, untuk menjalani hidup baru, maaf. Untuk menjalani hidup barunya dia gitu, pergi dari, intinya keluar dari mindset lamanya itu, kayak gitu. Nah, terus kita berikutnya masuk ke keadaan mental sama hati kalian, sama dia. Kalian ini dia. Menjelang pertemuan sama The One nya masing-masing. Terus untuk kalian, mental kalian kita dapat autumnal equinox. Ini sebenarnya agak kayak dia sih sebenarnya, cuman mungkin kalau di kalian itu keadaan mental kalian tuh lebih kayak kalian sadar kalau misalnya apa yang kalian punya sekarang itu mungkin bukan yang terbaik untuk kalian. Mungkin selama ini emang itu yang terbaik untuk kalian, tapi udah nggak lagi gitu loh. Menjelang pertemuan sama The One kalian ini, kalian sadar kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi untuk kalian gitu loh. Kalau apa yang kalian punya sekarang itu udah bukan buat kita lagi. Kayak misalnya di musim gugur kita kan kita kan tahu daun-daun di musim gugur itu kan kayak mengering karena emang bukan tempatnya si daun itu di pohon itu lagi gitu. Jadi dia harus digugurin untuk kalian memulai sesuatu yang baru lagi. Intinya sih kayak gitu. Itu dari pikiran kalian. Terus kalau dari hati kalian kita dapat Milky Way dengan perspektif. Nah, mungkin kalian juga ini tuh kayak cerminan dari si pasangan kalian juga gitu loh. Jadi dari hati kalian mungkin akan melihat lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kalian akan lebih menjelang pertemuan sama The One ini, kalian akan lebih bisa ngelihat dari sisi hati kalian, dari pokoknya intinya kalian lihat yang paling nyaman untuk kalian tuh yang mana gitu. Kalau kalian udah tahu
kalian udah tahu hati kalian tuh maunya apa gitu, mungkin selama ini kalian ngikutin logika kalian gitu, apa yang paling benar untuk dijalani di dalam hidup kalian untuk mau hidup yang mapan ini. Tapi kalian akan lebih lihat dari hati kalian, kalau misalnya oh hati aku tuh nggak, ternyata bukan di sini, ternyata hati aku lebih ke arah lain gitu. Nah kalau misalnya kalian udah mulai mengalami ini, maaf, kalau misalnya kalian udah mulai mengalami ini, berarti pertemuan sama the one itu udah dekat kayak gitu, atau bahkan kalian udah ngalamin itu tapi mungkin belum sadar, ya gitulah. Nah terus kalau dari mental pasangan kalian, kita dapat dance dengan celebration. Nah intinya adalah dia lagi apa tuh namanya, lagi menikmati kebebasannya dia bisa benar-benar mengungkapkan apa yang dia rasain tanpa perlu mikirin reaksi orang-orang itu kayak apa. Dia bisa benar-benar mengungkapin apa yang dia rasain, dan dia benar-benar bisa mengekspresikan itu gitu loh, ke menggunakan seluruh tubuhnya dia ke dunia ini. Dan dia sadar pada akhirnya orang-orang itu akan menikmati juga gitu loh apa yang dia tuangkan dari perasaannya dia ke dunia ini, kayak misalnya lewat tarian, misalnya lewat lagu, misalnya lewat lukisan itu yang tadi aku bilang, misalnya lewat puisi. Pada akhirnya ada juga orang-orang yang menikmati itu gitu. Bukannya itu jadi suatu hal yang memalukan kayak yang dia kira selama ini, yang dia diajarin selama ini, tapi akhirnya ada juga yang menikmati itu, bahkan dia sendiri juga menikmati itu kayak gitu. Nah terus untuk hatinya kita dapat mountain dengan strength. Nah ini juga dari perasaannya dia ini kita dapat strength 2 kali loh. Dari perasaannya dia tuh merasa perasaannya dia itu kekuatannya dia gitu, perasaannya dia tuh satu bekal yang dia pegang baik-baik gitu loh, satu bekal yang emang dia itu kelebihannya dia. Jadi dia menjelang pertemuan sama kalian, dia bakalan merasa kalau perasaannya dia itu adalah kekuatan terbesarnya dia gitu loh, adalah senjatanya dia di dunia ini, itu yang bikin dia hidup di dunia ini kayak gitu intinya. Nah terus kita mulai kayak ke apa yang perlu kalian pelajarin dulu, atau apa yang perlu kalian selesaiin dulu, kayak ada tahapan apa yang kalian harus selesaiin dulu di dalam hidup kalian, sama gimana caranya kita menyelesaikan itu atau mempelajari itu. Untuk kalian kita dapat to be fair. Terus untuk gimana caranya kita dapat balance spirituality and practicality dari full moon in Pisces. Nah jadi ini yang kayak aku bilang tadi, mungkin kalian selama ini kayak terlalu mungkin selama ini kalian lebih fokus ke logika kalian, itu yang tadi aku bilang itu, apa yang bisa bikin kalian hidup mapan, apa yang bisa bikin hidup kalian itu terjamin gitu misalnya. Tapi mungkin itu nggak sesuai sama apa yang hati kalian mau gitu. Nah dari menjelang pertemuan ini, yang harus kalian pelajari itu gimana caranya kalian nyimbangin apa yang praktikal, apa yang bisa dijalanin di dunia ini gitu, dan bisa benar-benar bawa kalian ke hidup yang mapan itu, sama apa yang spiritually fulfilling gitu loh buat kalian. Maksudnya kayak apa yang memenuhi kebutuhan spiritual kalian, apa yang memenuhi kebutuhan perasaan kalian juga gitu. Jadi kalian akan belajar dulu gimana caranya kalian nyimbangin itu, gimana caranya kalian bikin titik temu antara hal yang praktikal itu untuk mencapai tujuan kalian ke hidup yang mapan ini, sama itu yang memuaskan hati kalian, yang memuaskan jiwa kalian gitu untuk dijalani terus di dunia ini. Intinya kayak gitu. Itu dari sisi kalian. Gimana caranya ya itu bisa juga kalian sama meditasi, kalian kenalin diri kalian kenalin hati kalian. Kalau kalian udah kenalan banget nih sama hati kalian, sama jiwa kalian, itu akan gampang gitu loh. Maksudnya semuanya akan berjalan dengan natural gitu, karena kalian tahu, kalian bisa ngerasain jiwa kalian. Ini bisa dilakuin dengan meditasi, bisa dilakuin dengan journaling. Intinya kalian biasain rasain energi kalian dulu gitu loh. Itu yang paling gampang yang sering aku lakuin sekarang adalah kalian biasain sebelum kalian tidur itu 5 menit sih kayak masih kedikitan, antara 10 menit sampai 15 menit itu kalian jangan pegang HP. Kalian bisa kalian berdoa, tapi kalau bisa sih kalian spend time sama diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian nggak usah ngapa-ngapain, kalian bukan bengong juga sih, kalian being mindful gitu loh. Kalian bisa cari-cari sendiri being mindful itu maksudnya kayak apa gitu. Jadi intinya kalian rasain presence kalian gitu loh, kalian rasain keberadaan kalian rasain tubuh kalian, apa yang lagi mengalir di dalam tubuh kalian kayak gitu.
intinya kalian diem aja dan kalian rasain semua energi yang ada di dalam kalian itu. Nanti lama-lama itu akan terbiasa sendiri, walaupun pertama-pertamanya mungkin aneh gitu loh, ngapain gitu loh ngelakuin ini, tapi itu biar kalian bisa lebih mengenal diri kalian lagi, biar kalian tuh bisa tahu yang terbaik untuk kalian tuh apa gitu. Nah, untuk yang pasangan kalian, kita dapat a leg up. Untuk gimana caranya, kita dapat New Moon in Cancer, you and your loved ones are safe. Nah, jadi mungkin dia tuh tipe orang yang emang dibiasain untuk ngikutin apa yang mungkin keluarganya mau, orang-orang di sekitarnya mau, untuk bikin mereka seneng atau apapun itu. Nah, jadi untuk dia stand up sama dirinya sendiri, sama apa yang dia mau sendiri itu butuh satu langkah yang besar gitu loh untuk dia ambil. Butuh satu langkah yang bukan sesuatu yang gampang untuk dia ambil gitu, tapi dia tuh harus, sebelum dia bisa bertemu sama kalian, dia tuh harus ngambil langkah itu dulu gitu, harus keluar dari comfort zone-nya dia selama ini, harus berani untuk nyakitin orang-orang yang selama ini dia puasin itu, yang selama ini dia turutin kemauannya. Intinya tuh itu, dia harus berani untuk ngambil satu langkah di mana dia bisa benar-benar bebas sama perasaannya dia, sama pikirannya dia, apapun itu yang ada di dalam dirinya dia, kayak gitu. Dan dia tuh harus yakin kalau misalnya apapun yang dia lakuin, dia nggak akan, yang bertanggung jawab sama hidupnya dia sendiri. Pokoknya dia tuh harus yakin, harus belajar gimana kalau misalnya kalau yang bertanggung jawab atas hidupnya dia sendiri itu ya dia sendiri gitu. Apa yang bertanggung jawab atas hidup orang-orang yang di sekitar dia, yang dia sayang itu, ya orang-orang itu sendiri gitu loh. Jadi dia nggak bertanggung jawab atas kehidupan siapapun kecuali dia sendiri. Itu yang harus dia pelajarin lebih dulu sebelum dia ketemu kalian. Nah, terus terakhir kita ini? Aku lupa. Oh ya, intinya ini tuh yang ngegambarin, satu kartu ini yang ngegambarin pertemuan kalian, energi dari pertemuan kalian dilihat dari saat ini gitu. Jadi perkembangan ini di hidup kalian itu saat ini tuh gimana sih gitu. Kita dapat Knight of Cups reverse. Nah, jadi intinya adalah kalian tuh lagi sama-sama dipersiapkan untuk bikin sesuatu yang indah gitu loh untuk masing-masing. Jadi kalian diajak untuk lebih in touch sama perasaan kalian sendiri gitu, dibandingin logika-logika yang kalian yang selama ini kalian percaya gitu sebagai sesuatu yang praktikal. Dia juga dipersiapkan untuk bisa lebih ngerasa aman sama perasaannya, kalau itu tuh sesuatu yang sebenarnya bisa jadi kekuatan untuk dia, bukannya jadi satu kelemahan. Nah gitu, jadi kalian tuh lagi dipersiapkan untuk bisa terbuka sama perasaan satu sama lain, untuk kalau misalnya nanti pas kalian ketemu, kalian bisa benar-benar menyatakan perasaan kalian, untuk bisa benar-benar intinya adalah kalian, kalau misalnya kalian lagi dipersiapkan biar kalau misalnya kalian ketemu, kalian gak yang kayak gengsi-gengsian sama perasaan kalian masing-masing. Kalau kalian udah sama-sama ngerasa aman sama perasaan kalian, kalau kalian udah sama-sama pede sama perasaan kalian, itu akan lancar gitu loh, komunikasi soal perasaan itu akan lancar gitu ada di antara kalian berdua. Intinya kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini lagi tahap persiapan untuk kalian bisa melakukan itu ke satu sama lain. Jadi sabar aja gitu. Nah, udah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian suka kontennya atau kalian ngerasa resonate, kalian bisa like videonya, atau kalau ada cerita yang mau kalian share gitu soal ini soal apapun yang lagi kalian alamin atau udah kalian alamin, atau kalian udah ketemu the one-nya kalian dan ini udah pernah terjadi di dalam hidup kalian bisa share di komen, karena aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku sekarang ini belum sempat bales-balesin atau like-likein tapi aku selalu baca. Dan aku harap juga kalian have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Nah, jangan lupa juga subscribe channel aku kalau belum. Share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Dan good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah, makasih banget udah dengerin sampai akhir. Halo Pal2. Nah, sebelum mulai ke readingnya, aku mau infoin lagi kalau misalnya kayak biasa, kalian bisa lihat dulu readingnya kayak apa kali ini. Terus kalau misalnya kalian mau reading kayak gini yang lebih personal untuk kalian, kalau ini kan energinya general ya, maksudnya campuran energi kalian sama energi orang-orang lain yang ngelihat file ini juga. Nah, jadi kalau kalian mau yang lebih personal untuk kalian bisa cek di Instagram aku, linknya ada di description box. Nanti di situ udah akan aku post
ya akan aku post gimana caranya untuk booking, tema apa aja yang aku buka readingnya, kayak gitu-gitu intinya semuanya. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian bisa langsung DM aku, atau kalian mau langsung booking, kalian bisa langsung DM aku juga, kayak gitu. Nah ini emang bentar ya. Ya, nah ya intinya nah intinya untuk sekarang kita mulai dari kehidupan kalian secara overall menjelang pertemuan kalian sama the one itu. Nah jadi kita lihat ini kehidupan kalian, ini kehidupan the one ya kalian, pasangan kalian itu. Atau kalau misalnya kalian ternyata setelah aku bacain kalian lebih resonate sama yang ini, ya berarti ini yang kalian, ini yang pasangan kalian. Kalian bisa sesuaiin sendiri. Ini bisa kebalik juga gitu, tapi aku akan lebih ngomongin ini dari sisi kalian ya gitu. Nah jadi untuk yang kalian kita dapat Four of Swords, Six of Wands, sama Page of Wands. Nah intinya yang aku dapat adalah kalian akan bertemu sama the one-nya kalian ini kalau kalian di saat kehidupan kalian itu kalian tuh bisa tenang sama diri kalian sendiri. Maksudnya kalian tuh bisa ngerasa bisa bikin ketenangan di dalam diri kalian sendiri, dan kalian tahu, kalian kenal pasangan kalian, kenal passion kalian gitu. Waktu kalian tuh lagi benar-benar belajar apa yang bikin kalian itu burn gitu, maksudnya apa yang bikin kalian itu punya drive untuk hidup gitu, punya semangat untuk hidup, apa yang mau kalian jalanin di hidup kalian waktu kalian lagi belajar itu gitu. Apa yang bikin kalian ngerasa kayak terpacu gitu, apa yang bikin kalian ngerasa apa sih namanya, yang kayak bikin kalian tuh ngerasa kalau ngelakuinnya tuh kalian nggak akan pernah capek gitu. Misalnya kalian suka nari nih, kalian baru nemu, intinya tuh peristiwanya tuh kayak gini. Misalnya ternyata kalian nemu nih kalau kalian lagi nari, ternyata kalian tuh lagi udah apa namanya, badan kalian tuh emang natural gitu loh. Maksudnya kayak apa ya namanya, badan kalian tuh nemu sesuatu yang emang harusnya dilakuin gitu sama badan kalian gitu. Kalian ngerasa jiwa kalian itu bener-bener gitu, berapi-api, yang kalian tuh pokoknya rasanya kayak kalian tuh lagi on top of the world gitu loh. Kalian baru menemukan, intinya mendekati pertemuan sama the one kalian ini, kalian lagi menemukan sesuatu yang bikin kalian tuh semangat gitu loh untuk melakukannya, untuk kalian jalanin di hidup kalian. Tapi ini kalian baru nemuin, baru benar-benar nemuin gitu loh, baru nemuin, dan kalian lagi mempelajari itu. Intinya kalian tuh lagi benar-benar antusias banget untuk mempelajari apa yang bikin kalian bersemangat ini di dalam hidup kalian, apa yang memacu semangat hidup kalian, memacu motivasi kalian untuk berkembang di bidang itu. Intinya kayak gitu. Kalau kalian udah lagi mengalami fase itu, berarti pertemuan sama the one kalian itu udah mulai dekat. Nah terus soal pasangan kalian, kalau pasangan kalian tuh lebih bisa apa namanya, bukan lebih bisa, di kehidupannya dia tuh dia lagi belajar untuk ngelihat dirinya dia sendiri, ngelihat apapun yang dia punya itu dari perspektif lain. Mungkin selama ini dia ngerasa kayak kekurangan, atau apa namanya, mungkin dia nggak punya banyak yang dia butuhin gitu. Mungkin kayak intinya tuh kayak mungkin selama ini dia ngelihat hidupnya dia tuh kayak orang yang kurang gitu loh. Maksudnya entah itu kurang bakat, atau kurang hal-hal materi gitu, atau kurang dukungan untuk egonya dia kayak gitu. Dia tuh sebelumnya ngerasa kurang gitu. Nah tapi menjelang pertemuan sama kalian, dia akan belajar untuk ngelihat apa yang dia punya itu dari perspektif lain, belajar apa namanya, mensyukuri apa yang emang udah dia punya gitu dari dalamnya gitu. Apa yang pokoknya intinya dari hal-hal material apapun yang dia punya, dia tuh bisa lebih mensyukuri itu, lebih bisa menyayangi itu semua gitu. Entah itu yang tadi aku bilang, bisa pride-nya dia, bisa kayak hal-hal material yang ada di dalam hidup dia, apapun itu. Nah intinya dia tuh bisa lebih, sebelum dia bertemu kalian, dia harus belajar untuk lebih mensyukuri itu semua dulu gitu loh, untuk lihat apa yang dia udah punya tuh apa sih gitu sekarang. Kalau misalnya dia nggak bisa mensyukuri apa yang dia udah punya saat ini, untuk dapet yang lebih lagi tuh bakalan susah gitu loh. Untuk sadar kalau kita tuh ternyata punya banyak itu tuh susah. Jadi dia harus belajar itu dulu, harus belajar untuk bersyukur dulu, intinya sih kayak gitu. Nah terus kita berikutnya masuk ke
keadaan mental sama hati kalian menjelang pertemuan sama the one itu. Ini untuk kalian, ini untuk pasangan kalian. Jadi untuk mental kalian kita dapat spring equinox dengan rebirth. Nah, jadi ini yang tadi aku bilang juga, kalian dengan kalian nemuin satu hal ini, dengan kalian kayak find out kayak wah ternyata asik nih ngelakuin ini, oh ternyata asik nih untuk ngembangin ini di dalam diri kita gitu. Dengan kalian itu tuh kalian ngerasa kayak kalian tuh di pikiran kalian tuh kayak kalian jadi kayak terlahir lagi gitu loh, kayak terlahir, maaf, di pikiran kalian tuh kayak kalian tuh diperbarui lagi, kayak menjadi seseorang yang baru, kayak kalian menjalani kehidupan yang baru, dan kalian sangat antusias untuk itu gitu loh. Kayak keadaan mental kalian adalah di kok aku agak gagap kali ini. Intinya adalah di keadaan mental kalian menjelang kalian ketemu the one itu, waktu kalian lagi kayak mempelajari sesuatu yang baru, itu yang tadi aku bilang itu lagi sebentar ya, kayak aku butuh minum. Ya, balik lagi. Intinya adalah di pikiran kalian tuh kalian ngerasa kayak sesuatu kayak kayak seseorang yang baru dilahirin kembali ke dunia baru gitu. Terus atau kalian ngerasa juga ini ada kelinci di sini, nggak tahu kenapa aku ketarik ke sini. Kelinci itu tanda good luck gitu loh. Maksudnya kayak keberuntungan tuh ada di sisi kalian. Kalian tuh lagi mikir itu gitu loh. Kalian lagi ada di mindset dimana keberuntungan itu ada di sisi kalian gitu, dengan kalian menemukan ini semua, menemukan bakat baru kalian itu, mungkin menemukan minat baru kalian itu, intinya kayak gitu. Nah, untuk keadaan hati kalian kita dapat Gaia dengan nurturing. Jadi Gaia itu Dewi Bumi gitu kalau nggak salah, aku sih mengartikannya sebagai kayak sejenis Dewi Bumi gitu. Jadi intinya kalian tuh bisa benar-benar ngerasa aman dengan passion kalian ini, dengan passion baru kalian ini. Kalian nggak menjelang pertemuan sama the one ini kalian akan ngerasa di hati kalian tuh kalian aman untuk berkembang semau kalian gitu, untuk bisa pakai apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di dalam hidup kalian itu untuk kalian mengembangkan si passion baru kalian ini. Intinya sih kayak gitu. Kalian bisa di hati kalian tuh kayak kalian tuh puas gitu loh, apa yang kalian punya ini, apa yang kalian lagi jalanin ini, kalian bisa benar-benar nikmatin itu semua. Kalian bisa ngerasain semua keindahannya dari perkembangan kalian ini, dari passion baru kalian ini, dari melakukan semua ini kayak gitu. Nah, terus kalau dari pasangan kalian kita dapat mentalnya, kita dapat fog dengan field. Nah, jadi dimana dia udah bisa ngelihat apa yang sebelumnya dia nggak lihat gitu. Jadi mungkin selama ini yang dia kira dia tuh kekurangan, ternyata dia itu semua tuh tersedia banyak untuk dia, cuman dia belum bisa ngelihat aja gitu. Jadi kan segala sesuatu yang kita punya itu gimana kita ngelihatnya itu kan tergantung dari kita sendiri kan. Jadi antara kita punya banyak atau kita punya sedikit itu kan tergantung dari gimana kita ngelihatnya gitu loh, dari perspektif kita. Nah, dia mungkin selama ini ternyata dia tuh punya banyak hal yang bisa dia syukurin, tapi sebelumnya dia belum bisa ngelihat. Nah, menjelang pertemuan sama kalian, dia lagi berusaha untuk menyibak kabut-kabut itu gitu, untuk akhirnya dia ngelihat apa sih yang dia punya sebenarnya selama ini, apa yang selama ini bisa disyukurin, dan dia bisa tahu itu semua gitu. Nah, terus untuk dari sisi hatinya dia, keadaan hatinya dia, kita dapat island dengan solitude. Jadi intinya adalah di hatinya dia tuh ngerasa kayak seneng, pada akhirnya dia ngerasa kayak puas dengan dirinya sendiri, walaupun apa yang selama ini dia pengen itu dia nggak punya, tapi pada akhirnya dia bisa ngerasa puas sama dirinya sendiri. Kayak nih, walaupun ininya kayak gersang gitu, kayak si pulau ini sendirian di lautan ini gitu, tapi si pohon ini tuh kayak tumbuh berkembang sendiri gitu loh. Nah, ini kayak hatinya dia saat itu gitu, saat menjelang pertemuan sama kalian, hatinya dia tuh kayak berkembang di tengah-tengah sesuatu yang sebenarnya mungkin emang gersang gitu. Jadi dia bisa lebih mensyukuri, itu yang tadi aku bilang, dia bisa lebih ngelihat dirinya sendiri, lebih bisa mensyukuri dirinya sendiri, mensyukuri apa yang dia punya, dan mengembangkan itu di tanah, di lahan gersang ini kayak gitu, di lahan gersang yang hidupnya dia itu. Terus kita masuk ke tahapan yang perlu kalian selesaikan dulu, atau apa yang perlu kalian pelajari dulu sebelum akhirnya kalian bisa ketemu the one itu, dan gimana caranya. Untuk dari sisi kalian kita dapat co-create,
Terus gimana caranya kita dapat the energy is gaining momentum dari waxing moon? Intinya sih balik lagi si co-create ini ya. Ini tuh balik lagi kayak kalian membangun apa yang emang sebenarnya untuk kalian gitu loh. Apa yang emang khusus untuk kalian gitu. Nih kayak si apa sih namanya? Nih, telurnya ini kan maksudnya si telur ini tuh dibangun sama si ini kan apa sih namanya ini owlnya ini sama si leopard ini. Nah dia tuh total kayak si leopard ini. Jadi kalian tuh ngebangun sendiri apa yang emang untuk kalian jalani, yang emang spesifik untuk kalian sendiri gitu loh. Jadi apa yang harus kalian lakukan dulu sebelum kalian bertemu Dewan adalah itu, membangun itu untuk diri kalian sendiri. Walaupun mungkin ini hal baru di dunia ini gitu loh. Mungkin sebelumnya belum pernah ada yang ngejalanin di dunia ini, atau yang di lingkup kalian, di keluarga kalian, atau di pertemanan kalian belum ada yang ngejalanin ini gitu loh. Tapi kalian bisa menghasilkan ini di dalam hidup kalian bisa membangun ini di dalam hidup kalian sendiri gitu. Entah itu sendiri, entah itu dengan bantuan higher realm gitu di hidup kalian, atau bantuan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Pokoknya intinya kalian, sebelum kalian bisa bertemu sama The One ini, kalian harus bisa membangun sesuatu yang emang spesifik untuk kalian sendiri gitu loh, untuk kalian jalani, sesuatu yang emang kalian minati gitu. Nah, ya intinya gitu. Jadi kalau si waxing moon ini energinya lebih kayak dari new moon kan kita ada setting intention gitu loh. Maksudnya new moon itu energinya kayak page of wands gitu loh, kayak kita menemukan apa yang emang benar-benar kita kita benar-benar minati, apa yang mau kita bangun ke dalam hidup ini. Dan waxing moon tuh tahap dimana kalian tuh udah mulai langkah pertama. Nah jadi dimana kalian udah mau memulai langkah pertama ini, itu adalah tahap dimana kalian akan semakin dekat untuk bertemu sama si the one-nya kalian ini gitu. Itu akan mulai lancar gitu loh untuk kalian bertemu sama the one-nya kalian ini, kayak gitu. Nah terus untuk dari sisi pasangan kalian, kita dapat deep knowing. Terus gimana caranya kita dapat full moon in Scorpio dengan it's time to release negativity. Nah oke, ini dulu deh. Nah jadi intinya adalah dia akan belajar untuk lebih bijaksana, untuk ngelihat apa yang selama ini dia nggak lihat gitu loh. Dia akan belajar, dia perlu belajar lebih dulu gitu loh sebelum dia ketemu kalian, untuk mensyukuri itu apa yang selama ini dia nggak lihat di dalam hidupnya dia, di dalam dirinya dia, apa yang udah dia bangun selama ini. Mungkin intinya adalah dia tuh akan di apa ya namanya pokoknya intinya adalah dia akan harus banyak yang dia lihat lebih dulu gitu, harus banyak yang dia pelajarin lebih dulu tentang apapun yang dia punya itu, tentang banyak kepunyaan dia itu gitu, baik itu yang ada di dalam dirinya sendiri maupun hal-hal material lain gitu loh. Dia akan belajar lebih banyak dulu, dan gimana caranya dia tuh harus lebih dulu untuk pokoknya dia tuh harus bisa untuk gimana caranya dia gimana caranya dia ngurangin rasa nggak puas itu, rasa kayak dia sebagai korban di dalam hidupnya dia mungkin, atau apapun itu yang pokoknya perasaan-perasaan nggak bersyukur itu dia harus bisa menyisihin itu dulu sebelum dia bisa ketemu kalian, sebelum dia bisa mensyukuri apa yang dia punya selama ini, dan pada akhirnya dia bisa ketemu kalian. Intinya sih gitu. Ini sih intinya bolak-balik doang sebenarnya. Terus ini yang terakhir itu ada energi saat ini, gimana ya energi kalian gitu loh saat ini. Maksudnya apalah informasi tambahan yang pokoknya yang lebih disesuaikan sama energi saat ini gitu untuk kalian, untuk pertemuan kalian sama the one. Kita dapat Page of Cups reverse. Nah nih di kartu ini tuh kita bisa ngelihat ini si teenager ini, apa sih ini, si cowok ini kan dia lagi dia bisa ngelihat kakinya gitu, maksudnya dia bisa ngelihat tempat di mana dia berpijak gitu loh. Jadi intinya kalian saat ini sumpah maaf banget kalau ya kali ini agak gak jelas ya aku ngomongin, tapi intinya saat ini kalian tuh lagi diajarin, kayak lagi dipersiapkan untuk bisa bisa benar-benar tahu, bisa tahu posisi kalian di dunia ini tuh apa gitu loh maksudnya, dan kalian bisa lebih
diajarin untuk bisa lebih mensyukuri, untuk bisa mensyukuri apa yang kalian punya selama ini nih, kayak makanan ini, terus aduh babi kan tanda kemakmuran ya, babi itu kan tanda kemakmuran, terus di sini juga ada love gini. Jadi intinya kalian lebih bisa ngelihat kayak apa sih yang kalian punya selama ini, apa yang udah kalian jejaki selama ini, maksudnya kehidupan kayak apa yang selama ini udah kalian jalanin. Kalian sama pasangan kalian tuh lagi dipersiapkan untuk itu, untuk tahu semua itu, untuk benar-benar paham gitu loh, maksudnya apa yang udah kalian punya selama ini, dan lebih mensyukuri itu, lebih bisa memanfaatkan itu semua di dalam hidup kalian sebaik-baiknya, intinya itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah bisa melewati tahap ini, kalian akan lebih gampang untuk ketemu satu sama lain. Udah segitu aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate, kalian bisa komen di comment section, bisa tulis di comment section maksud aku. Aku akan selalu senang untuk baca-baca cerita-cerita kalian, baca-baca cerita-cerita sharing kalian. Walaupun akhir-akhir ini aku belum sempat untuk balesin satu-satu, tapi aku selalu baca, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Kalau kalian suka videonya bisa di like, subscribe channel aku kalau misalnya belum, dan di share ke teman-teman kalian atau ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Dan terima kasih lagi untuk menyaksikan sampai akhir. Maaf kalau yang kali ini aku agak belepotan ngomongnya. Semoga kalian ngerti dan semoga kalian bisa menikmati ini semua. Good luck selalu di dalam hidup kalian. Dadah, see you in the next reading. Halo Pal 3. Nah, sebelum mulai aku mau infoin lagi kalau misalnya kalian mau reading kayak gini yang personal untuk kalian. Jadi kan ini energinya lebih general ya. Lebih kayak campuran energi kalian sama energi orang-orang lain yang milih pile 3 ini juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang lebih personal untuk kalian bisa langsung cek di Instagram aku, linknya udah ada di description box. Di situ aku udah cantumin gimana cara bookingnya, paket-paket apa aja yang aku buka, kayak gitu-gitu. Ya. Yeah. Nah, terus kalau misalnya masih ada yang kalian bingungin, kalian bisa langsung tanya ke DM aku, atau kalau kalian mau langsung booking, kalian juga bisa langsung DM aku aja. Nah, udah. Sekarang kita langsung masuk ke readingnya. Kita akan mulai dari kehidupan kalian secara overall, sama kehidupan pasangan kalian secara overall, menjelang pertemuan kalian berdua gitu. Nah, jadi mungkin aja kalau misalnya kalian denger reading aku dan kalian lebih resonate sama sisi yang ini, berarti emang switch gitu, maksudnya berarti emang ini yang pasangan kalian gitu. Tapi aku akan lebih bacain ini yang kalian ya gitu, jadi kalian bisa sesuaiin sendiri sama hidup kalian sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi untuk yang kehidupan kalian kita dapat King of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Pentacles reverse, sama Nine of Swords reverse. Nah, jadi intinya keadaan kehidupan kalian adalah kalian tuh lebih banyak menjelang pertemuan sama the one ini, kalian akan lebih banyak untuk take action gitu, untuk lebih banyak bekerja. Dan mungkin kadang ada saat-saatnya tuh kalian lagi overwhelmed banget, kayak overthinking, banyak hal yang kalian pikirin soal pekerjaan kalian. Mungkin kalian kayak susah tidur, atau walaupun tidur kalian masih dihantui sama pekerjaan kalian. Pokoknya intinya itu di saat kalian akan bertemu the one ini. Aku lupa naruh dia, I'm sorry. Nah, intinya adalah kalian akan, mungkin di dalam hidup kalian itu kalian lagi banyak pikiran itu, kalian lagi banyak ngelakuin sesuatu untuk pekerjaan kalian itu, pokoknya kalian lagi dalam mode bekerja keras banget gitu loh, lagi semangat dalam bekerja keras menjelang kalian bertemu sama the one ini. Nah, mungkin kalian akan diajarin untuk gimana caranya mengatasi si ini overthinking ini, mengatasi si gangguan tidur ini. Nah, tapi intinya keadaan hidup kalian menjelang pertemuan sama the one kalian itu ya kayak gitu loh. Mungkin kayak kurang tidur, atau tidur yang gak nyenyak, karena banyakan bekerja itu, banyakan kalian melakukan sesuatu itu untuk pekerjaan kalian. Nah, terus kalau keadaan hidup pasangan kalian sendiri itu, dia lebih kayak yang
abis mengalami kayak apa ya namanya, dari apapun hal buruk yang pernah dialami, entah itu dari keluarganya atau dari pasangannya yang dulu atau apapun itu, intinya dia lagi berusaha sembuh dari luka-luka itu, dari masa lalunya dia itu, dan dia ngelihat gimana caranya dia bisa pakai luka-lukanya ini tuh justru untuk menolong orang gitu. Jadi kayak dia berbagi, mungkin kayak misalnya gini, dengan dia bisa ngelihat lukanya dari sudut pandang lain, kayak misalnya gini, dia nemu pelajaran dari satu, misalnya dia pernah diselingkuhin dulu sama pasangannya yang dulu. Nah, dia bisa nemu kayak, oh ternyata kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya memang pasangan kita emang nggak segitunya sama kita, walaupun kita ngekang dia segimanapun, itu akan tetap apa namanya, kalau misalnya emang orang mau selingkuh ya selingkuh aja gitu, misalnya kayak gitu. Dia dapat pelajaran kayak gitu, dia bisa ngeliat sisi lain dari lukanya dia itu. Berarti kayak si mungkin dia mikir kayak, berarti emang si orang ini bukan orang yang tepat untuk aku. Nah, dengan dia bisa ngelihat sudut pandang kayak gitu, dia bisa kayak ngebagiin ke orang-orang lain, bisa jadi kayak kebijaksanaan gitu loh di dalam dirinya dia gitu, untuk dia bagiin ke orang-orang lain. Jadi kayak panduan gitu untuk orang lain juga, untuk bisa kayak ngasih nasihat ke orang lain, untuk bisa ngebantu orang lain yang mungkin ada di situasi yang sama juga kayak gitu. Intinya dia baru nemu cara gimana dia bisa pakai si lukanya dia ini, apa yang udah dialami itu, sebagai bahan untuk nolongin orang lain gitu. Intinya sih kayak gitu. Itu dari kehidupan dia. Terus kita masuk ke keadaan mental sama hati kalian sama dia menjelang pertemuan kalian. Untuk mental kalian, kita dapat wolf dengan insting. Nah, tadi kan aku bilang kalian mungkin menjelang pertemuan sama the one ini, kalian akan lebih banyak kayak insecure bukan, lebih banyak overthinking apa segala macam itu. Nah, aduh maaf. Nah, jadi intinya menjelang pertemuan sama the one ini, kalian akan lebih banyak ngikutin kayak insting kalian, lebih banyak. Kalau kalau si serigala itu kan kayak dia yakin sama ininya dia sendiri ya, sama pride-nya dia sendiri gitu loh. Maksudnya dia punya satu, dia yakin, intinya dia tuh yakin sama jalannya sendiri gitu, kapan dia harus ngelakuin ini, kapan dia harus nurut sama orang, kapan dia harus ini. Nah, mungkin kalian menjelang pertemuan sama the one ini, kalian tuh dipersiapkan dengan bikin gimana kalian tuh tahu kapan kalian harus bekerja gitu, kapan kalian harus beristirahat gitu. Kalian akan lebih bisa menyesuaikan itu di mental kalian. Kalian akan lebih ngikutin insting kalian dibanding ngikutin apa namanya, dibanding kayak kerja terus gitu karena kalian harus, atau kalian ngerasa kalian pengen kerja terus. Tapi kalian akan lebih bisa belajar, kalian akan lebih bijaksana untuk ngebagi waktu kalian gitu antara kalian bekerja sama istirahat. Intinya sih kayak gitu. Nah, terus kalau keadaan hati kalian, kita dapat ocean dengan ebb and flow. Nah, karena banyaknya ini juga, ini kayak overthinking ini, yang tadi aku bilang, hati kalian tuh kadang kalau misalnya kalian lagi semangat kerja, kalian tuh kayak seneng banget gitu. Maksudnya kayak bener-bener kayak gitu, kayak bener-bener gitu, kayak kalian ada di atas dunia gitu. Tapi kadang misalnya si overthinking ini udah muncul gitu, kalian ragu sama apa ya namanya, iya, pokoknya intinya kalau overthinking ini udah muncul, itu hati kalian tuh kayak langsung drop lagi gitu. Jadi antara keadaan hati kalian menjelang ketemu the one ini, antara kalian seneng banget atau kalian justru sedih banget gitu. Antara seneng banget terus besoknya sedih banget lagi, kayak gitu-gitu. Itu hati kalian tuh lagi fluktuatif banget menjelang kalian ketemu sama si the one ini. Tapi mungkin itu juga kalian menjelang ketemu ini, kalian lebih lebih bisa untuk, mungkin kalian akan dipersiapkan untuk kayak misalnya bisa menyeimbangkan itu tadi, antara banyaknya pekerjaan kalian itu sama gimana caranya kalian istirahat, biar kalian nggak sampai ke tahap dimana kalian kurang tidur, kalian overthinking apa segala macam itu, dengan kalian ngikutin insting kalian itu. Nah, terus kalau dari pasangan kalian, kita dapat untuk mentalnya kita dapat lake dengan stillness. Nah, jadi dia lebih bisa tenang gitu loh. Maksudnya mentalnya dia yang aku lihat tuh lebih kayak tenang. Mungkin selama ini di apa namanya, karena banyaknya karena dia udah pernah ngalamin sakit hati itu, udah pernah ngalamin luka itu, mungkin dia jadi kayak
ya gimana sih kalau habis sakit hati, pasti di pikirannya juga pasti pasti maaf pasti juga dia bakalan overthinking kan gitu, maksudnya dari luka-lukanya itu mungkin dia jadi mikir kalau jangan-jangan aku yang salah, jangan-jangan gini, jangan-jangan emang aku nggak pantas untuk dicintai kayak gitu-gitu. Tapi menjelang pertemuan sama kalian, mentalnya dia tuh justru tenang gitu loh, justru dia bisa kayak ngademin pikirannya dia untuk dia bisa benar-benar berpikir jernih gitu, bisa bisa ngelihat perspektif lain gitu dari kejadian yang bikin dia sakit hati tadi itu yang aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya kita emang pikiran kita fluktuatif, kita tuh nggak bisa ngelihat segala sesuatu dengan objektif gitu. Nah ini mungkin dia pada akhirnya tuh bisa bisa bikin pikirannya itu tenang sampai dia tuh bisa ngelihat perspektif lain, ini bisa ngambil pelajaran dari apa yang dialamin itu dibanding ngelihat yang luka-lukanya doang kayak gitu. Nah terus kalau keadaan hati dia, kita dapat lotus flower dengan unfoldment. Nih jadi dia tuh lebih bisa kayak ngenalin hatinya dia sendiri, lebih bisa ngenalin perasaannya dia sendiri. Dia jadi apa ya namanya, lebih terbuka soal hatinya dia gitu. Jadi keadaan keadaan hati dia menjelang dia ketemu kalian adalah dia lebih bisa membuka hatinya dia lagi gitu. Mungkin emang dulu dia pernah disakitin dan itu bikin hatinya dia tuh jadi kuncup gitu loh, tapi menjelang ketemu sama kalian dia akan lebih bisa ngebuka hatinya dia gitu, entah itu untuk orang baru di dalam hidupnya dia, entah itu untuk dibagiin ke sesamanya dia gitu, untuk yang apa namanya, untuk dibagiin nasihat-nasihatnya dia ke orang-orang di sekitarnya dia yang mungkin punya nasib yang sama-sama dia sebelumnya kayak gitu. Intinya dia lebih bisa menghargai perasaan dia sendiri, lebih bisa bangga sama perasaannya dia sendiri kayak gitu. Nah terus ini apa yang perlu kalian pelajari dulu atau apa yang perlu kalian selesaikan dulu dan gimana caranya. Jadi ini apa yang perlu kalian pelajari atau kalian selesaikan itu sebelum kalian bisa ketemu the one-nya kalian ini, dan ini si imunologi ini gimana caranya kalian melakukan itu kayak gitu. Nah apa yang harus kalian pelajari, kita dapat no place like home. Terus untuk gimana caranya, kita dapat expect powerful change dari new moon eclipse. Nah jadi dari si no place like home ini yang aku dapat adalah kalian tuh bisa lebih ngerasa nyaman sama pekerjaan kalian. Jadi bukannya pekerjaan kalian itu, walaupun emang kalian senang ngerjain ya mungkin gitu, karena aku lihat ini dari passion kalian sendiri gitu loh. Pekerjaan kalian kerja keras dari passion kalian sendiri, tapi kadang emang burnout itu ada walaupun kita sesuka-sukanya apapun sama pekerjaan kita gitu. Kadang overthinking itu ada gitu. Nah ini kalian harus belajar dulu untuk bikin pekerjaan itu jadi tempat yang bukan cuma tempat yang exciting buat kalian, tapi juga tempat yang nyaman untuk kalian gitu loh. Untuk kalian bukan cuman excited doang menjalaninya, tapi kalian juga bisa nyaman gitu. Kalian bisa tahu seimbangnya di mana, kalian bisa ngerasa aman gitu, bukan cuman excited tapi terus habis itu pulang-pulang kalian ngerasa overthinking atau gimana gitu. Nah kalian akan belajar dulu gimana caranya bikin pekerjaan itu jadi tempat yang aman untuk kalian, tempat yang nyaman untuk kalian. Kalian nggak banyak mikir apa namanya, kualitas kalian itu kayak apa gitu, karena ya emang itu untuk kalian aja gitu loh. Maksudnya kayak kita di rumah gitu kan, kita nggak mikir kualitas kita di rumah tuh kayak apa, produktivitas kita di rumah kayak apa, karena rumah itu tempat kita untuk istirahat. Nah kalian akan lebih belajar untuk menyesuaikan waktu di mana kalian bekerja sama kalian istirahat. Jadi walaupun kalian bekerja pun, walaupun banyaknya pekerjaan kalian pun, kalian akan tetap ngerasa nyaman gitu loh ngejalanin ya kalian, karena kalian cukup istirahat juga kayak gitu. Nah ya intinya kayak gitu. Gimana caranya kita bisa kayak lebih kayak gini, kita bisa belajar untuk kayak misalnya mungkin kalian tuh emang bersinar di pekerjaan kalian gitu, mungkin kalian emang kayak bercahaya gitu di pekerjaan kalian, kalian juga dilihat mungkin di pekerjaan kalian, kalian dipandang gitu di pekerjaan kalian. Tapi kadang kadang kita butuh waktu untuk kita sendiri gitu loh, kadang kita butuh waktu untuk solitude gitu loh, maksudnya kayak apa sih namanya, untuk me time gitu, untuk kalian di luar sorotan mata orang-orang kayak gitu. Intinya kalian kalian harus belajar itu dulu, harus belajar gimana kalian tuh ngerasa aman sama diri kalian sendiri. Jadi walaupun
apa namanya, jadi jangan kalian di pekerjaan kalian disorot banget, maksudnya di pekerjaan kalian tuh bangga dilihat sama orang-orang, tapi giliran kalian sendiri kalian tuh ngerasa nggak aman. Nah kalian tuh harus belajar dulu gimana caranya kalian ngerasa aman sama diri kalian sendiri, kalian ngerasa aman tanpa dilihat banyak orang, kayak gitu intinya. Nah terus untuk pasangan kalian kita dapat go the distance. Iya. Untuk gimana caranya kita dapat New Moon in Capricorn dengan your hard work is paying off. Nah yang aku lihat di sini tuh entah kenapa tuh justru kayak dia pakai apa tuh namanya, luka-lukanya dia, kayak maksudnya kayak apa sih namanya, pokoknya intinya adalah dari luka-lukanya dia selama ini, dari sakit hatinya selama ini, itu tuh bikin dia pelajaran, bikin dia motivasi untuk dapat yang terbaik untuk dirinya dia gitu loh. Nah jadi apa yang harus dia pelajari dulu, gimana caranya dia pakai si luka-lukanya dia itu untuk bisa itu jadi motivasi dia untuk jadi lebih baik lagi, untuk jadi pribadi yang dia mau gitu, atau dia punya hubungan yang dia mau. Intinya sih kayak gitu. Itu bikin itu apa namanya, jadi gimana caranya dia belajar untuk memandang luka-lukanya dia itu, memandang sakit hatinya dia di masa lalu itu sebagai entah sebagai motivasinya dia atau justru sebagai kayak penyusunnya dia gitu. Maksudnya kayak apa ya namanya, kebijaksanaan yang dia bisa simpan untuk pada akhirnya dia jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah terus untuk gimana caranya, kalau Capricorn itu tuh energinya lebih kayak yang bekerja keras gitu loh. Mungkin dia bisa dapetin ketenangan itu yang tadi kita itu, maksudnya dia bisa terbuka sama perasaannya, dia bisa tenang sama pikirannya itu dengan dia bekerja. Iya gitu. Intinya adalah dia dengan dia ngerasa puas sama usahanya selama ini. Kenapa aku jadi hening? Intinya adalah dia diajarin, dia perlu belajar dulu itu tadi. Mungkin menjelang pertemuan dia sama kalian, dia udah bisa embody ini semua gitu loh. Maksudnya udah bisa ngerasa kayak gini gitu yang tadi aku jelasin itu. Tapi mungkin saat ini dia belum bisa, jadi dia harus mempelajari itu dulu gitu di dalam hidupnya dia, gimana caranya dia bikin segala sakit hatinya itu dia itu jadi justru yang membangun dirinya dia yang lebih hebat lagi gitu. Kayak misalnya si kambing gunung ini kan kalau misalnya dia nemu satu batu terjal, dia tuh kan kayak nggak mundur gitu loh. Maksudnya kambing gunung kalau mau naik gunung, maksudnya kalau misalnya dia nemu satu batu terjal dan dia bisa ngelewatin itu gitu, dia akan ngelihat si batu terjal itu sebagai sesuatu yang udah dia laluin gitu. Ternyata aku tuh kuat juga ya, kayak gitu loh. Maksudnya energinya kayak gitu, dia harus bisa ngelihat itu dulu dari dirinya dia, ngelihat kekuatannya dia dari apa yang udah dia laluin ini, kayak gitu, sebelum dia ketemu kalian. Nah ini yang terakhir ada, kita bisa lihat energi kita saat ini gitu, energi kita saat ini untuk bisa ketemu sama the one kita, progresnya segimana sih gitu, apa yang lagi kita laluin sekarang. Kita dapat the hermit reverse. Nah jadi jadi intinya kalian sama pasangan kalian ini tuh lagi dipersiapkan untuk lebih bisa ngelihat ke dalam diri kalian gitu. Mungkin kalian itu yang tadi aku bilang, lebih bisa menghargai kesendirian kalian, lebih bisa lebih bisa ngerasa aman kalau kalian lagi sendirian. Terus dia juga bisa lihat lebih dalam lagi perasaannya dia tuh kayak gimana gitu, apa yang bisa dia dapat dari sakit hatinya dia selama ini. Pokoknya intinya kalian tuh sama-sama lagi dibawa untuk belajar ngelihat ke dalam diri kalian gitu, look inward gitu, mengenali jiwa kalian, bisa ngerasa aman sama masing-masing gitu loh, bisa ngerasa aman sama diri kalian masing-masing gitu, sampai akhirnya nanti kalau misalnya kalian ketemu tuh kalian akan lebih nyaman gitu, karena kalian udah ngerasa aman sama diri kalian masing-masing. Jadi kalau sama satu sama lain kalian akan lebih bisa terbuka lagi, lebih bisa tulus gitu loh, kayak gitu intinya, lebih bisa pede sama satu sama lain kayak gitu. Nah udah segitu aja yang bisa aku omongin. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian resonate sama yang ini atau yang ini, kalian bisa share di comment section, karena aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian. Walaupun belakangan ini aku belum sempat balas-balesin, tapi aku selalu bacain, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Nah kalau misalnya kalian suka kontennya, kalian bisa like videonya, subscribe channel aku kalau belum,
dan share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Oke, segitu aja. Sekali lagi makasih banget udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo Pak 4. Nah, sebelum mulai aku mau infoin dulu kalau jadi kalian bisa lihat dulu nih reading kali ini kayak gimana. Dan nanti kalau kalian mau yang lebih personal untuk kalian, kalau ini kan lebih general ya. Maksudnya kayak energi yang aku dapat di sini tuh energi campuran antara kalian sama orang-orang lain yang lihat file ini juga gitu, yang milih file 4 ini juga. Nah, jadi kalau kalian mau yang lebih personal untuk kalian bisa langsung cek ke Instagram aku. Di linknya udah ada di description box. Nah, di situ udah aku post gitu info-info lengkapnya, gimana cara mesennya, paket apa aja yang aku buka, kayak gitu-gitu. Kalian bisa cek sendiri, dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa DM aku. Atau kalau kalian mau langsung booking, kalian juga bisa langsung DM aku. Intinya kayak gitu. Nah, terus maaf ya. Nah, kita masuk ke readingnya. Pertama kita mulai dulu dari keadaan hidup kalian sama keadaan hidup pasangan kalian menjelang kalian bertemu gitu, menjelang kalian bertemu di dunia fisik ini. Nah, jadi kalau misalnya ternyata setelah aku baca kalian lebih resonate sama yang ini, berarti ini emang sisi kalian, ini yang pasangan kalian gitu ya. Tapi aku akan lebih baca ini yang kalian ya. Tapi kalian balik lagi. Kalian sesuaiin sama hidup kalian sendiri aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian lebih resonate sama ini, berarti ini yang kalian. Kalau kalian lebih resonate sama ini yang kalian. Dan sebaliknya itu pasangan kalian, kayak gitu. Nah, jadi untuk kehidupan kalian menjelang ketemu sama the one itu, kita dapat Three of Pentacles reverse, the Moon, sama Ace of Cups reverse. Nah, jadi sebelum kalian ketemu sama the one ini, kalian akan banyak dihadapin sama sifat-sifat kalian yang kalian tuh nggak suka gitu. Maksudnya jadi kayak kalian akan lebih banyak dihadapin sama sifat-sifat kalian atau karakter-karakter kalian atau pengalaman-pengalaman kalian gitu yang kalian tuh nggak suka, yang kalian tuh malu untuk ngadepinnya gitu sebenarnya. Yang yang kalian simpan. Kalau kalian kenal sama istilah spiritual nih, disebutnya shadow gitu loh, shadownya kalian. Jadi pokoknya itu sisi dari diri kalian yang kalian tuh lebih baik tuh nggak usah encounter itu gitu. Jadi gini, kita kan punya hal yang kita kita punya sisi yang kita nggak lihat, kita punya sisi yang kita perlihatkan ke dunia ini atau ke kita sendiri gitu. Nah, mungkin kita selama ini lebih fokus ke sini, tapi menjelang kalian ketemu sama the one ini, kalian akan lebih banyak dihadapin sama yang ini, kalian akan lebih banyak diajak untuk mempelajari gimana ya, untuk belajar mencintai sisi-sisi ini di dalam diri kalian. Karena gimana pun sisi-sisi gelap kalian ini itu justru yang membangun diri kalian juga gitu loh. Walaupun kalian nggak suka ngeliat ini, tapi mungkin ternyata nanti the one-nya kalian itu punya sifat-sifat itu juga. Dan sebelum kalian ketemu sama the one itu, mungkin kalian akan dipersiapkan dulu gitu loh, biar kalian waktu ketemu sama mereka, kalian lebih bisa mencintai mereka langsung gitu loh, lebih gampang untuk mencintai mereka gitu. Soalnya kalau misalnya gini, kita dihadapin sama sifat-sifat yang kita nggak suka itu, kita akan cenderung nggak suka dulu gitu sama sifat itu gitu. Maksudnya nggak suka dulu sama hal itu gitu. Jadi kalau kita ketemu orang yang ternyata mirip kita tapi kita nggak suka sifat itu di dalam diri kita nggak akan suka sama orang itu gitu. Jadi gini kalau kita benci sama orang, kita lihat dulu apa yang kita benci dari orang itu gitu. Karena kemungkinan besar ada yang kita benci itu justru sifat yang kita nggak suka dari diri kita. Jadi kalau kita ngelihat itu di orang lain, itu jadi kayak trigger di dalam diri kita gitu loh, gitu. Nah, biar kalian gak ngalamin itu sama si the one kalian ini, biar kalian bisa lebih gampang untuk mencintai the one kalian ini, kalian pertama harus bisa mencintai sisi itu dari diri kalian dulu gitu. Karena gimana pun ya itu yang membangun diri kalian, itu salah satu bagian dari dalam diri kalian. Walaupun kalian gak mau ngeliat itu, walaupun kalian malu sama sifat-sifat itu, tapi ya itu kalian gitu. Kalau kalian gak mencintai itu, siapa lagi yang bakalan mencintai itu? Kalau kalian belum mencintai itu, berarti kalian belum mencintai diri kalian sepenuhnya. Intinya kayak gitu. Itu kehidupan kalian. Nah, kalau dia itu kita dapat the sun reverse, seven of cups, sama the chariot. Nah, intinya dia tuh lebih kayak lagi mempelajari identitas dia yang sebenarnya juga. Mungkin dia juga dikasih lihat kayak gini-gini juga kayak kalian, tapi dia tuh lebih kayak minatnya dia kemana, kayak tujuannya dia ada di dunia ini tuh apa gitu. Nah,
Dan itu tuh terlalu banyak pilihan-pilihan itu di dalam hidupnya dia saat itu, saat menjelang dia ketemu kalian itu, dia lagi dihadapin sama berbagai pilihan, berbagai jenis apa namanya karakter dia, berbagai jenis apa aja sisi-sisi yang ada di dalam dia gitu, maksudnya apa aja yang ada di dalam dia tuh lagi banyak dihadapin sama itu, sama yang berhubungan sama identitas dia pokoknya. Nah, dan dia tuh bingung, mungkin ada juga yang dia nggak suka nih, maksudnya ada juga dia dihadapin sama shadownya dia itu termasuk gitu loh. Nah dia tuh lagi bingung apa namanya, dia tuh menjelang ketemu sama kalian dia tuh lagi bingung mana yang mau dia jalanin sebagai itunya dia, apa namanya, sebagai, kalau kalian kenal sama istilah ikigai gitu loh, maksudnya jadi apa yang mau dia jalanin di hidup ini gitu, apa yang bisa dia jalanin sebagai identitasnya dia di hidup ini. Kayak misalnya ternyata oh dia suka nyanyi, oh dia suka nulis, oh dia suka suka apa namanya, suka sebentar ya intinya itu tadi, misalnya ternyata dia nemu dia tuh suka nyanyi, dia suka nulis, dia suka tarot misalnya, atau dia suka bikin video gitu. Nah dia tuh lagi kayak milih gitu mana yang mau dia benar-benar jalanin di hidupnya dia gitu, yang mana yang mau dia jadiin profesinya dia gitu, intinya kayak gitu. Itu menjelang dia ketemu kalian. Mungkin waktu dia ketemu kalian dia udah memutuskan, atau bahkan dia masih banyak explore gitu, tapi kita lihat aja itu mungkin tergantung dari kalian masing-masing juga. Mungkin ini beda juga untuk tiap orang, apa dia pas ketemu kalian dia udah nemu itu atau belum gitu, soalnya nggak ada keterangannya di sini sih. Nah terus kita masuk ke keadaan mental sama perasaan kalian, keadaan mental sama keadaan hati kalian, dan ini yang punya pasangan kalian juga menjelang pertemuan kalian. Keadaan mental kalian, Stone People dengan Vigilance. Nah jadi menjelang pertemuan ini kalian tuh akan lebih kuat, akan lebih yakin gitu loh sama diri kalian. Mungkin kalian udah bisa mempelajari ini semua, udah bisa mencintai diri kalian sepenuhnya gitu loh, termasuk si shadow yang ada di dalam diri kalian. Jadi kalian tuh lebih kuat sama diri kalian lebih yakin sama diri kalian. Mungkin selama ini kalau misalnya kita belum sayang sama shadow kita gitu loh, sama bayangan kita akan lebih mudah terombang-ambing, lebih mudah apa namanya, lebih sensitif gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang apa dikit, mungkin kita akan gampang kesel sama orang gitu, karena itu ada hal yang kita belum cintai dari dalam dirinya kita gitu loh. Tapi kalau kita udah mencintai itu, yang tadinya bikin kita kesel itu ya udah nggak bikin kita kesel lagi. Jadi dari mental kalian tuh stabil banget gitu. Apa yang kalian punya, kalian mencintai itu gitu. Kalian yakin sama itu, kalian yakin sama kualitas kalian, intinya kayak gitu. Nah terus dari hati kalian kita dapat rainbow dengan blessing. Nah jadi ya ini sih udah berarti kalian udah mencintai diri kalian hampir sepenuhnya gitu loh. Kalau maksudnya udah ada perkembangan dalam rasa cinta ke diri kalian sendiri gitu menjelang kalian ketemu The One ini. Kalian bisa lebih ngelihat shadow itu sebagai sesuatu yang warna lain gitu di dalam diri kalian. Jadi bukannya itu kalian sembunyiin lagi karena itu kalian gak suka, tapi kalian ngelihat itu sebagai warna yang baru yang bisa kalian suka lagi gitu loh kalau kalian ngebuka diri kalian. Jadi intinya kalian ngelihat shadow kalian itu jadi sebagai satu berkah, kalian ngerasain itu sebagai satu berkah. Intinya sih kayak gitu. Jadi intinya kalian lebih bisa mensyukuri apapun yang ada di dalam diri kalian itu. Kalian lebih aman sama pikiran kalian lebih aman sama perasaan kalian, gak gampang sebel sama orang, kalian lebih puas sama diri kalian lebih apresiasi diri kalian, intinya itu. Nah terus kalau dari dia, mentalnya kita dapat winter solstice dengan reflection. Nah ini yang tadi aku bilang, dia tuh lebih banyak kenal dirinya dia sendiri gitu. Dia lebih banyak ngelihat bayangannya dia, lebih banyak ngelihat kayak misalnya gini, dia tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Dia lebih banyak kenal itu, lebih banyak tahu dirinya dia sendiri itu kayak apa menjelang dia ketemu kalian. Jadi dia udah bisa tahu dirinya dia sendiri tuh apa sih gitu loh. Dirinya dia sendiri tuh dia tuh bisanya apa aja, dia sukanya apa aja, dia tuh udah mulai tahu itu gitu. Intinya tema hubungan kalian ini itu lebih kayak mengenal diri sendiri sih. Ya, kalau kalian lebih mengenal shadow yang ada di dalam diri kalian, kalau dia lebih nge-explore apa yang selama ini dia belum lihat gitu. Kalau kalian tuh mungkin kayak apa yang kalian mungkin tahu, mungkin kalian sadar
gimana ya ngomongnya, sadar secara nggak sadar. Mungkin kalian apa ya namanya, kalau kalian tuh udah mulai lihat, tapi lihatnya tuh dari kayak apa yang kalian sebel dari orang lain gitu, apa yang kalian benci dari orang lain, tapi mungkin kalian nggak sadar kalau itu ada di dalam diri kalian juga. Nah kalau dia tuh yang dari yang tadinya benar-benar buta, tapi dia lebih mengeksplor dirinya dia sendiri gitu loh. Nah terus kalau hati dia, kita dapat DNA dengan karma. Nah mungkin kalau dari perasaannya dia tuh lebih lagi apa namanya, lagi bikin kebiasaan baru gitu loh di hatinya dia. Kalau jadi gini, kalau kita udah terbiasa sama satu hal, perasaan kita akan terbentuk sama satu hal itu gitu. Jadi kalau misalnya kita gini nih, misalnya buat kita mandi pagi itu normal gitu, mandi pagi itu normal, tapi buat orang lain yang mau bikin kebiasaan itu juga, pertama mandi pagi tuh pasti aneh gitu loh. Maksudnya kayak rasanya kayak, hah, aneh banget mandi jam segini, kayak nggak biasa gitu. Nah ini dia lagi proses membiasakan itu di dalam dirinya dia, proses membangun kebiasaan itu di dalam dirinya kalian, di dalam dirinya dia yang kayak gitu loh. Maksudnya kayak apa yang udah dia temuin, misalnya dia suka nyanyi gitu, tadinya mungkin si ngebiasain diri latihan nyanyi itu mungkin aneh gitu loh buat dia. Nah tapi dia lagi berusaha ngebiasain itu di dalam dirinya dia, biar dia nggak ngerasa itu aneh lagi, biar dia ngerasa itu normal, intinya kayak gitu ya gitu. Nah terus kita ke apa yang namanya, ke apa yang perlu kalian pelajari dulu sama apa yang perlu dia pelajari dulu, atau tahap yang perlu diselesaikan dulu dalam hidup kalian atau hidup dia, sebelum pada akhirnya kalian bisa ketemu. Untuk kalian kita dapat truth be told. Terus ini gimana caranya kalian bisa mempelajari itu atau mengakhiri itu, kita dapat full moon in Sagittarius, look at the bigger picture. Nah intinya kalian nih gini deh. Nah intinya kalian harus belajar dulu untuk menerima apapun yang ada di dalam diri kalian, walaupun itu kebenaran itu kalian gak suka, walaupun kalian gak suka sifat itu ada di dalam diri kalian, tapi itu yang ada di dalam diri kalian, dan itu kenyataannya gitu loh. Jadi kalian akan belajar untuk lebih menerima kenyataan itu, lebih bisa buka topeng kalian. Jadi mungkin selama ini karena kalian gak suka itu, kalian masang persona lain gitu di dalam diri kalian, di keluar gitu. Iya, masang persona lain untuk diri kalian keluar gitu. Nah, tapi yang ada di dalam diri kalian tuh itu gitu. Jadi kalian harus belajar dulu untuk kalian bisa menyesuaikan diri sama itu, untuk bisa terbiasa sama itu. Intinya sih kayak gitu. Lebih bisa nerima kenyataan apa yang ada di dalam diri kalian, intinya sih itu. Nah, terus gimana caranya kita dapat full moon in Sagittarius sama dengan look at the bigger picture. Nah, jadi gimana caranya kita switch nih pandangan kita yang tadinya mungkin kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang jelek karena kita ngelihat cuma dari satu perspektif nih. Mungkin kita ngelihat kayak misalnya gini, orang yang suka ngungkapin perasaannya itu mungkin tadinya kita ngelihat itu sebagai satu hal yang sensitif. Mungkin kalian gitu, mungkin kalian sebenarnya ada rasa kepengen ngungkapin satu perasaannya. Oh gini, kalian mungkin selama ini gini, mungkin ada beberapa dari kalian yang resonate sama ini. Mungkin kalian sebel sama orang yang kayak gampang banget ngungkapin perasaannya ke sosial media atau ke orang-orang lain gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak gitu, soalnya aku kayak gitu. Nah tapi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita balik, mungkin sebenarnya kalian yang pengen melakukan itu, tapi kalian terlalu takut untuk ngelakuin itu. Karena kenapa? Karena kita ngelihat orang yang kayak gitu yang melakukan hal itu tuh sebagai satu orang yang sensitif, karena kita baru ngelihat itu dari satu perspektif itu doang. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif yang lebih jauh, mungkin kita bisa ngelihat kalau orang itu tuh bukan, maksudnya kalau sensitif itu tuh bukan satu hal yang jelek gitu loh. Sensitif itu berarti kita in touch sama perasaan kita percaya diri sama perasaan kita gitu kan. Maksudnya ada kemungkinan kayak gitu, ada kemungkinan lain kalau kita mau switch perspektif kita gitu. Intinya sih kayak gitu. Itu dari sifat kalian, dari sisi kalian, apa yang harus kalian pelajari. Apapun yang ada di dalam diri kita tuh layak kita banggakan kok. Apapun itu, kalau kita bisa switch perspektif kita ke satu hal yang lain gitu, ke satu hal yang lebih luas, kita akan ngelihat itu nggak cuma sebagai satu yang menyebalkan doang gitu. Nah terus kalau dari dia yang harus dia pelajari here and now,
gimana ya kenapa ya nggak seimbang. Nah intinya dia harus belajar dulu untuk bisa lebih present sama dirinya dia yang sekarang gitu loh, maksudnya lebih bisa intinya dia tuh harus lebih bisa present sama energi dia yang sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia emang mau tahu identitas dia gitu, mau tahu apa yang dia suka, dia harus bisa ngerasain apa yang dia rasain sekarang dulu gitu loh. Dia harus belajar perasaannya dia bukan belajar perasaannya dia harus belajar gimana cara dia tuh yakin sama perasaannya dia sendiri gitu loh. Kalau misalnya gini, misalnya tadi aku bilang itu dia suka nyanyi, tapi waktu nyanyi itu dia biasa aja sama nyanyi gitu, maksudnya dia gimana ya aku ngejelasinnya, aku tahu di dalam otakku tuh apa yang mau aku sampaikan tapi aku susah buat nyampeinnya. Intinya adalah dia harus benar-benar dia harus benar-benar ngerasain perasaannya dia di saat dia melakukan sesuatu yang dia suka itu, untuk dia bisa tahu, dia bisa ngenalin dirinya dia sendiri dulu. Intinya itu yang harus dia pelajarin. Dia harus bisa benar-benar in touch sama perasaannya dia setiap saat, untuk dia tahu apa yang dia suka, apa yang dia pengen jalanin di dunia ini, kayak gitu. Dia harus bisa benar-benar merasakan perasaannya dia saat ini, merasakan keberadaannya dia saat ini. Nah, gimana caranya kita dapat new moon in Leo? Confidence is your key to success. Nah, jadi kalau si Leo ini, maksudnya Leo itu kan singa. Singa itu dimanapun keberadaannya, kita tuh tahu pasti gitu loh. Maksudnya kayak kalau ada singa, dia tuh yakin sama keberadaannya, dia yakin banget sama presence kayak gitu. Kalau misalnya dia itu, ya dia kan raja hutan ya. Maksudnya kalau misalnya ada binatang lain ngelihat dia tahu kalau dia tuh dilihat gitu. Nah si pasangan kalian ini harus belajar untuk kayak gitu juga gitu loh. Dia yakin dia tuh ada di saat itu. Aduh, aku bingung gimana ngejelasinnya dengan gampang. Intinya dia tuh harus bisa lebih presence, harus bisa lebih yakin sama perasaannya dia, sama keberadaannya dia di situ, di kegiatan itu, di apapun yang dia lakuin, dimanapun dia berada, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Maaf banget kalau ini nggak jelas, tapi aku benar-benar tahu apa yang mau aku sampaikan, tapi aku nggak tahu gimana cara nyampeinnya gitu loh. Nah terus ini yang terakhir, kita bisa ngelihat kayak progres kita segimana sih sampai sekarang gitu, untuk bisa bertemu satu sama lain. Kita dapat Page of Pentacles reverse. Nah dari si Page of Pentacles reverse ini adalah, ya aku lihat si Pentacles ini tuh diri kita, identitas kita gitu loh, apa yang mau kita pancarin ke dunia ini, ego kita yang mau kita kasih lihat ke dunia ini. Nah kalian tuh lagi sama-sama belajar identitas satu sama lain gitu. Kalau kalian dari sisi shadownya, mungkin dari sisi yang kalian nggak mau lihat gitu. Kalau dia tuh dari sisi yang dia tuh tadinya nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu kalau dia suka tadinya. Pokoknya minatnya dia yang sebelumnya dia nggak tahu, intinya kayak gitu. Nah kalian lagi mempelajari itu, lagi mempelajari identitas kalian gitu masing-masing. Nah kalau kalian udah tahu nih identitas kalian kayak apa masing-masing, kalian tuh bisa lebih kayak percaya diri, bisa lebih apa ya namanya, otentik gitu loh sama satu sama lain, bisa lebih jujur satu sama lain. Dan mungkin kalau misalnya tadinya kalian masih belum ngelek misalnya kalian masih belum mencintai shadow kalian itu, kalian akan sebel gitu loh ngeliat si pasangan kalian ini kalau kalian ketemu. Dan sama dia juga mungkin kalau misalnya dia belum tahu apa yang dia suka, dia ngelihat kalian itu, dia mungkin juga bakalan ngeliatnya kayak biasa aja gitu, karena dia belum tahu kalau dia suka itu. Ini aneh sih sebenarnya kalau didengar, belum tahu kalau dia suka, tapi intinya dia belum benar-benar present sama identitasnya dia saat ini gitu loh, sama apa yang dia suka. Dia belum benar-benar tahu sama apa yang dia suka, dia belum paham sama apa yang dia mau di hidupnya dia. Nah itu yang harus kalian sama-sama pelajari dulu gitu, biar si attraction itu ada waktu kalian ketemu. Intinya kayak gitu. Udah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau reading kali ini gak jelas. Makasih banget kalau kalian udah masih dengerin sampai akhir. Kalau misalnya ada yang kalian lebih resonate ke sisi ini atau sisi ini, kalian bisa ceritain semua di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku belum sempet respon, tapi aku selalu bacain. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku. Kalau kalian suka videonya bisa di like, subscribe channel aku kalau belum, share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Dan ya makasih banget buat yang nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading.